Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita pegang dada kita. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah melewati 10 malam berturut-turut di dalam doa penyusulan Roh Kudus. Ada yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, ada yang masih dalam tahap kegerakan, dan ada yang belum. Tetapi apapun itu, teruslah kita lapar dan haus akan kepenuhan Roh Kudus itu. Amin. Haleluya. Dan kalau di dalam 10 malam itu kita merasakan satu hadirat Roh Kudus yang memang benar-benar bermanifestasi. Ya, yang benar-benar bermanifestasi. Karena kita merindu ada kebangunan rohani, kita merindu ada kegerakan yang dikerjakan Tuhan di gereja ini. Katakan haleluya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kalau kita mau gereja ini digerakkan Tuhan, kalau kita mau ada kebangunan rohani yang besar di gereja ini, maka masing-masing kitalah yang terlebih dahulu harus menerima kebangunan rohani itu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Itu kenapa saya tidak pernah ikut jaringan doa sana, jaringan doa sini. Saya pernah melihat kelompok jaringan doa yang datang ke bangunan bioskop, datang ke bangunan diskotik, kemudian di luar itu berdoa, mereka menumpangkan tangan kepada gedung itu. Mereka berdoa supaya Tuhan membangun, mengadakan kegerakan kebangunan rohani di kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara, di Indonesia. Tetapi mereka tidak pernah berdoa supaya Tuhan mengadakan kebangunan rohani di diri mereka. Berani-beraninya kita mendoakan orang lain menerima kebangunan rohani. Berani-beraninya kita mendoakan supaya kota Medan mengalami kebangunan rohani. Sementara kita tidak pernah berdoa supaya setiap hari Roh Kudus mengerjakan kebangunan rohani di dalam kita. Dan saya mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang munafik, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang-orang munafik. Berdoa untuk pemulihan orang lain, tetapi tidak pernah berdoa untuk pemulihan diri sendiri. Karena kebangunan rohani dikerjakan Tuhan pribadi demi pribadi. Katakan amin. Haleluya. Sebelum Tuhan mengadakan kebangunan rohani di Indonesia ini, sebelum Tuhan mengadakan kebangunan rohani di Provinsi Sumatera Utara, sebelum Tuhan mengadakan kebangunan rohani di kota Medan, sebelum Tuhan mengadakan kebangunan rohani di gereja-gereja lokal, terlebih dahulu harus kita masing-masing jemaat Tuhan yang mengalami kebangunan rohani itu. Kalau tidak, itu hanya doa-doa orang munafik. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebangunan rohani itu terjadi, terobosan rohani, terobosan hidup kita itu baru terjadi setelah kejatuhan. Pada saat kita mengalami masalah yang besar, pada saat kita mengalami jepitan hidup yang teramat sangat, pada saat kita merasa Tuhan sudah mau meninggalkan kita, sehingga kita merasa hanya Tuhanlah harapan kita,
Sehingga kita merasa lapar dan haus akan Tuhan itu. Baru terjadi kebangunan rohani. Kenapa gereja-gereja sekarang suam-suam kuku? Kenapa ada banyak orang Kristen suam-suam kuku ke gereja tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya? Beribadah tetapi tidak ada kuasa di dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kebutuhan yang sangat-sangat akan Tuhan. Mereka hidup nyaman. Ada banyak orang nyaman di dalam jepitan hidupnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Merasa nyaman di dalam kemiskinannya. Merasa nyaman di dalam hinaan orang. Merasa nyaman direndahkan orang. Nyaman. Sehingga dia merasa tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Ada 120 orang di loteng di Yerusalem. Pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, 120 orang ini adalah orang-orang pengecut. Orang-orang penakut. Bahkan Petrus bukan hanya menyangkal Yesus pada waktu Yesus ditangkap, tetapi dia malah mengutuk dan bersumpah tidak kenal Tuhan Yesus Kristus. Bersumpah karena dia takut. Bahkan di dalam kitab Markus dikatakan ada seorang pemuda yang mau mengikut Yesus. Tapi karena dia melihat Yesus ditangkap, dia melemparkan jubahnya ke tentara Romawi dan dia lari telanjang di taman karena takut. Dan dari mulai penangkapan Yesus sampai penyalipan Yesus, 120 orang ini tidak ada yang berani dekat-dekat Yesus. Pengecut. Mereka hidup di dalam tekanan karena mereka dikejar-kejar oleh pemerintah yang lalim pada waktu itu. Mereka disisihkan dari pergaulan, mereka disisihkan dari masyarakat, mereka direndahkan. Tetapi mereka berkumpul di loteng Yerusalem menunggu janji Tuhan yang dikatakan Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ada di antara kita di sini yang hidupnya sedang terjepit, yang sudah tidak punya harapan, yang sepertinya Tuhan sepertinya meninggalkan, bertahanlah. Nantikan janji Tuhan itu, katakan amin. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang pembohong. Tuhan adalah Tuhan yang memenuhi setiap janjinya, katakan haleluya. 120 orang yang dianggap dunia ini sampah. 120 orang yang pengecut. 120 orang yang penakut. Tetapi di dalam roh mereka percaya Tuhan pasti penuhi janjinya akan kuasa Roh Kudus itu. Dan mereka berkumpul. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 mulai ayat 1, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka menunggu dengan percaya bahwa Roh Kudus itu pasti dicurahkan kepada mereka.
Mereka menunggu karena mereka percaya ada kuasa pada saat Roh Kudus itu turun. Dan pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun. Haleluya. Haleluya. Ada tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ada bunyi dari surga. Bukan bunyi dari mimbar. Bukan bunyi dari ibadah rayon. Bukan bunyi daripada siapapun, tetapi bunyi dari surga. Dan sampai sekarang Tuhan masih berbicara. Ada orang yang berkata, saya tidak pernah mendengar Tuhan berbicara. Padahal di dalam Wahyu dikatakan, yang punya telinga dengar Roh Kudus, yang punya telinga dengar Roh Kudus. Kenapa ada orang yang tidak pernah mendengar suara Tuhan? Karena dia menutup telinganya, dia menutup hatinya. Tetapi ada bunyi dari surga. Dan turunlah lidah-lidah api ke masing-masing orang yang 120 itu. Ke masing-masing orang. Haleluya. Haleluya. Pada waktu hari Pentakosta pertama kali terjadi di dalam bangsa Israel. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 19 bahwa di dalam hari Pentakosta pertama kali terjadi, sesudah bangsa Israel ke padang gurun, keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun Sinai dan Tuhan turun. Api Tuhan turun di puncak gunung Sinai. Dan semua orang dilarang untuk dekat karena saking kudusnya api itu. Bahkan jika ada orang memegang tanah gunung itu pun akan mati. Api Tuhan turun, tetapi di dalam bentuk kolektif untuk satu bangsa. Karena pada masa itu keselamatan Tuhan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ini terjadi perubahan, bahwa api Tuhan itu tidak lagi turun membakar satu daerah, tetapi api Tuhan itu turun ke masing-masing orang. Karena keselamatan itu pada waktu Yesus mati di kayu salib, keselamatan itu sudah menjadi milik semua bangsa. Haleluya, termasuk kita di sini. Itu kenapa api Roh Kudus itu tercurah ke masing-masing orang. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang berikutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah tanda kita dipenuhkan Roh Kudus, bahwa kita akan berbahasa roh sesuai dengan apa yang diberikan Roh itu kepada kita. Jadi tolak, karena ada beberapa gereja yang saya tahu mengajarkan bahasa roh. Bahasa roh nggak bisa diajar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahasa roh itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan. Haleluya, bukan dihafal-hafal. Ada beberapa gereja setiap kali berdoa, maka si pemimpin doa langsung berkata, kita sekarang mulai berdoa dalam bahasa roh. Maka semua berbahasa roh. Karena mereka dari sekolah minggu pun sudah disuruh menghafal bahasa roh. Dan itu adalah pengajaran yang salah.
Karena firman berkata, mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Berarti bukan untuk dihafal-hafal. Haleluya. Haleluya. Ayat berikutnya, ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Haleluya. Bunyi itu yang ada di dalam ruangan mulai menyebar ke jalan. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam kita, pada saat Roh Kudus memenuhi kita, bahwa bunyi kebangunan rohani kita itu akan menyebar keluar. Dan pada saat itu orang-orang mulai banyak berkumpul karena bunyi itu. Dan kemudian mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Itu kenapa mereka heran. Pekerjaan Tuhan saja tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita jelaskan dengan pikiran otak kita ini, apalagi Tuhan. Ada banyak orang berusaha menjelaskan firman Tuhan dengan otaknya. Kalau kita searching di Google, siapa di sini yang punya Google di handphonenya? Coba ketik berat otak manusia. Di situ akan ditulis berat otak perempuan itu 1,2 sekian kilogram dan berat otak laki-laki 1,3 sekian kilogram. Rata-rata perempuan laki-laki dipukul rata itu otaknya cuman beratnya berapa? 1,3 kilogram. Cuman berapa? Bahkan kipas angin ini lebih berat. Kipas angin ini lebih berat dari otak kita. Mungkinkah otak kita yang cuma 1,3 kilogram bisa menjelaskan Tuhan yang pencipta alam semesta? Mungkinkah otak kita yang 1,3 kilogram bisa menjelaskan dengan logika, dengan matematika, dengan ilmu pengetahuan apapun tentang pekerjaan Tuhan? Ada orang yang mencoba menjelaskan firman Tuhan dengan pokoknya supaya masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal, Dia tidak lebih besar dari hidup kita. Dan ada banyak di dalam firman Tuhan ini yang menjadi rahasia Tuhan, yang memang tidak bisa dijelaskan, termasuk pekerjaan Tuhan. Dan sekarang orang Kristen banyak gontok-gontokan di dalam perdebatan-perdebatan kosong. Semua pihak merasa dirinya pintar. Semua pihak berusaha menjelaskan karena dia merasa dirinya pintar. Itu kenapa sekarang banyak perdebatan tentang Tritunggal Allah. Kalau otak kita yang 1,3 kilo ini bisa menjelaskan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala macam teori-teori tentang Tritunggal Allah, berarti Tritunggal Allah tidak lebih besar dari hidup kita. Itu kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan orang benar hidup karena percaya, bukan karena ini.
Karena ini cuman beratnya 1,3 kilo. Jadi jangan pernah mau masuk di dalam perdebatan kosong tentang firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar, sekarang banyak perdebatan kosong. Kapan antikris? Kapan kiamat? Siapa antikris? Tritunggal Allah diperdebatkan. Semua membuat teorinya. Semua membuat pemisalannya. Semua membuat asumsinya. Kalau otak kita masih bisa menjelaskan itu, berarti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah tidak bisa kita cerna dengan otak kita yang hanya berat 1,3 kilogram. Haleluya. Haleluya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Kita mau gereja ini menjadi gereja yang membuat orang tercengang-cengang, bukan membuat orang terhibur. Kehadiran Tuhan di loteng Yerusalem, kehadiran api-api Roh Kudus itu tidak pernah dikatakan menghibur. Tidak pernah dikatakan mereka semua terhibur, tidak. Yang dikatakan adalah mereka semua tercengang-cengang dan heran. Takjub. Takjub. Bukan terhibur. Ada banyak gereja sekarang yang berusaha menghibur jemaat supaya jemaat makin banyak. Karena ada banyak gereja sekarang mendewa-dewakan jumlah jemaat. Tiap kali ketemu sudah berapa jemaat? Tiap kali ketemu berapa jemaat di tempatmu? Mendewakan jumlah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau beritahukan satu hal. Tugas gembala di dalam firman Tuhan ini adalah untuk menjaga jiwa-jiwa. Katakan amin. Untuk membangun jemaat di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Untuk membangun jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Katakan haleluya. Itulah tugas gembala dan dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, jumlah mereka semakin banyak. Jadi prioritas gembala adalah untuk membangun jemaat di dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk menambah-nambah orang. Sehingga mengalihkan fokus dari firman Tuhan. Saya tidak anti, benar, saya tidak anti dengan tata lampu yang cantik di gereja. Saya tidak anti dengan peralatan musik yang luar biasa di gereja. Tidak anti. Kenapa? Karena bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo pun berlapiskan emas. Indah sekali. Tetapi pada waktu Raja Salomo membangun bait suci Allah, sebegitu mewahnya, sebegitu indahnya, berlapis emas, orang, jemaat Tuhan datang. Jemaat Tuhan datang itu karena ada hadirat Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Bukan karena lapis emasnya, bukan karena tata lampunya, bukan karena musiknya. Saya pernah melihat ada satu gereja di Medan. Di Jakarta juga ada. Memarketingkan gerejanya. Dia menempelkan plang di pinggir jalan. Gereja ini, jam ibadah,
Dan di bawahnya dia tulis besar-besar, full musik, full AC. Sekarang yang menarik orang datang ke gereja, full musik, full AC, full lampu. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi firman pengajaran yang benar. Karena orang mulai datang ke gereja untuk supaya terhibur, bukan untuk supaya takjub dengan pekerjaan Tuhan. Saya sudah katakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya tidak ingin gereja ini menjadi gereja yang menghibur, tetapi saya ingin gereja ini menjadi gereja yang membuat orang takjub. Bukan takjub kepada kita, bukan takjub kepada saya, tetapi takjub akan pekerjaan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Katakan haleluya. Takjub akan mujizat yang terjadi di tempat ini. Takjub akan kuasa Tuhan yang bermanifestasi di tempat ini. Karena tidak ada satupun di dalam firman Tuhan di Alkitab ini yang menyatakan orang terhibur datang ke tempat ibadah, orang terhibur datang kepada Tuhan. Kalau mau mencari hiburan, pergi ke bioskop. Kalau mau mencari hiburan, pergi ke keyboard dangdut. Tapi kalau mau takjub akan pekerjaan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Katakan haleluya. Dan mungkin itu yang banyak membuat orang Kristen sekarang ini malas beribadah. Karena mereka hanya tertarik kepada hiburan. Bukan untuk takjub dengan perbuatan Tuhan. Kita mau Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sidang Jemaat Tuhan di GPDI Pemenang ini dirubahkan Tuhan. Dirubahkan Tuhan. Karena kalau kita memberi yang biasa-biasa kepada Tuhan, jangan harap ada yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat cara ibadah kita. Kita lihat ada di banyak gereja semuanya berusaha untuk biasa-biasa saja. Tidak ada lagi yang melompat, tidak ada lagi yang teriak di dalam pujian penyembahan. Tidak ada lagi yang meneriakkan amin pada saat firman Tuhan diberitakan. Semuanya biasa-biasa saja. Makanya ada banyak orang Kristen tidak pernah mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena mereka hanya mau hidup, hanya mau beribadah biasa-biasa saja. Malu. Bahkan Daud, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di depan tabut Allah, dia menari, dia melompat-lompat, dia berteriak di dalam sorak-sorainya memuji Tuhan. Dia tidak peduli anak Raja Saul melihat dia dan akhirnya menghina Daud. Tidak peduli Daud. Karena yang memberi berkat itu Tuhan, bukan orang. Jangankan untuk tepuk tangan, sekedar bernyanyi saja sekarang sudah malas orang. Tapi ingin yang luar biasa dari Tuhan. Itu otaknya 1,3 kilo atau cuma 3 gram. Boro-boro melompat-lompat. Biasa-biasa sajalah. Enggak usah semangat kali. Dan itu yang membuat banyak orang akhirnya, oh ya sudahlah biasa-biasa saja. Bahkan ada pelayan Tuhan. Ada singer yang tidak mau lagi melayani. Yang lain aja lah cari singernya. Dia sudah melayani beberapa lama, tetapi kemudian dia mengatakan yang lain aja lah cari. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengar omongan orang. Asik dia aja.
Dia dekat-dekat sama ibu gembala, menjilat supaya dia disuruh melayani terus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam memilih pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami tidak pernah berdasarkan kedekatan. Tuhan saksi kami. Tuhan saksi kami. Kami hanya memilih berdasarkan rohaninya, attitude-nya, dan kemampuannya. Cuman 3 hal itu, dekat atau tidak dekat kepada kami. Setiap pelayan diomongin, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami mau katakan satu hal. Tidak ada satu orang pun, tidak ada sekelompok orang pun, tidak ada iblis manapun yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan yang sudah dan sedang dikerjakan di tempat ini. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Karena kalaupun karena itu tidak ada yang mau melayani di tempat ini, Tuhan bisa membuat batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita sudah melewati 1,5 tahun ini dengan perjuangan, dengan jungkir balik, dengan jatuh bangun, dan karena itulah sekarang Tuhan mau mengerjakan kebangunan rohani itu di tempat kita ini. Amin. Haleluya. Karena kebangunan rohani akan mengikut di dalam hidup kita setelah serangkaian jatuh bangun, setelah serangkaian perjuangan, setelah serangkaian kesulitan, dan Tuhan melihat kita tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang mengejek, menghina, merendahkan, biarkanlah situ. Mereka sedang dipakai iblis untuk berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Siapa yang mereka hadapi? Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta ini. Karena itu yang Tuhan kita layani di tempat ini. Tuhan yang seperti itu yang kita sembah di tempat ini. Haleluya. Kalau kita hanya mau melakukan yang biasa-biasa saja, jangan pernah ingin ada yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan di dalam kita. Begitu juga dengan pelayan. Jangan melayani Tuhan karena kemampuan saja, tetapi bangunlah hubungan dengan Tuhan. Jangan sepertinya capek melayani, tapi ternyata Tuhan tidak pernah merasa engkau layani. Karena tidak ada hubunganmu dengan Tuhan. Saya bukan hanya berbicara kepada pelayan musik, pelayan singers, pelayan pujian, termasuk juga pelayan penerima tamu, pelayan kolektan. Semuanya percayalah Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa pada saat engkau memberikan yang luar biasa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa bangun hubungan dengan Tuhan. Pelayananku kan cuman membersihkan kamar mandi aja, cuman tiap hari Jumat aja atau Sabtu aja bersihin gereja. Itu pelayanan. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya pelayananmu dihargakan Tuhan. Katakan amin. Karena di dalam Tuhan tidak ada pelayanan kecil, tidak ada pelayanan besar. Pelayanan adalah pelayanan. Amin. Haleluya. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan orang Arab. Saya membaca satu artikel. Ya. Mudah-mudahan benar artikel itu. Tapi kalau saya lihat siapa yang mempublishnya itu publisher yang memang layak dipercaya, bahwa kerajaan Arab Saudi sudah menyetujui untuk membangun gereja di Arab Saudi. Haleluya. Dan bahwa sekarang ini orang Arab dan orang Palestina pun ada yang menjadi pendeta. Ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi pelayan misi, karena 1700 tahun sebelum Islam mereka sudah mendengar Injil. Karena firman berkata Tuhan Yesus datang kedua kali pada saat semua orang mendengar Injil. Haleluya, karena firman yang kita dengarlah yang menjadi hakim terhadap kita. Jadi jangan pikir orang Arab itu Islam semua. Jangan pikir orang Iran itu Islam semua. Walaupun orang Kristen di Iran itu sembunyi-sembunyi. Tetapi pertumbuhan orang Kristen di Iran itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Karena mereka merasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan kita di Indonesia yang begitu bebas beribadah tidak merasakan lapar dan haus lagi akan Tuhan. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya pernah ditawarin oleh satu lembaga marketing, ya. Saya dihubungi dan dia bilang, Pak Pendeta, kami sudah biasa memarketingkan gereja. Oh bagus, saya katakan, iya, supaya jemaat semakin banyak. Oh gimana programnya? Saya tanya. Maka dia mulai menceritakan secara garis besar. Nanti gedungnya Pak, kita rubah warnanya supaya lebih menarik. Tata lampunya kita perbaiki. Dan seperti saya katakan, saya tidak anti dengan tata lampu. Haleluya. Bahkan tanggal 12 ini, tanggal 12 ke tanggal 14 kita akan pasang 3 lampu sorot di sini. Tapi bukan untuk yang warna-warni dan kelap-kelip ya. Untuk menerangi orang-orang yang ada di mimbar ini. Karena terus terang kalau sekarang, kenapa saya sering berjalan di sini? Supaya muka aku nampak sama yang belakang. Betul nggak? Daripada kalau saya di sini, saya cuman seperti penampakan. Di sini penampakan, di sini saya nampak jelas. Betul apa betul? Makanya kita pesan lampu itu 3. Harganya lumayan. Sama masang itu 7 jutaan. Tapi Tuhan sudah cukupkan kok dananya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi itu untuk penerangan. Dan orang marketing ini berkata, nanti kita buat lampunya itu ada yang muter-muter, nanti ada asap lagi Pak, fog. Ya, alat penghasil asap itu kalau di panggung itu ada asap, itu alatnya mahal. Saya pikir lebih bagus bakar sampah di tanah lapang parkir kita aja, sama kok asapnya, betul nggak? Itu jutaan. Terus nanti Bapak juga harus menyesuaikan warna. Jadi warna jas sama warna baju sama warna celana sama warna sepatu harus di-matchingkan warnanya. Saya pikir repot amat sih hidup ini. Nanti kita akan bangun Instagram untuk GPDI pemenang.
Postingannya nanti tentang pujian penyembahan, di mana ini, itu. Dan saya katakan tidak. Tidak. Karena dikatakan jelas di firman Tuhan, dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, jumlah mereka semakin banyak. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan pernah marketingkan gereja ini dengan mengatakan, ayo datang ke GPDI Perjuangan, ke GPDI Pemenang. Karena di GPDI Pemenang jemaatnya imut-imut loh. Gembalanya kalau dilihat dari jarak 20 km, wih gantengnya minta ampun. Makanya datang ke GPDI Pemenang. Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan rebut kemuliaan itu dari Tuhan. Haleluya. Beritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam hidupmu. Marketingkan Tuhan. Promosikan Tuhan. Saksikan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bukan saya, bukan siapapun, bukan gedung ini, tetapi hanya Tuhan. Karena pada saat Tuhan hadir, kemuliaan itu hanya untuk Dia. Amin. Amin. Bukan untuk siapapun. Pada saat Tuhan hadir, tidak ada pendeta, tidak ada sintua, tidak ada jemaat, tidak ada pengkhotbah, tidak ada penginjil yang layak meraih kemuliaan itu kecuali Tuhan. Amin. Haleluya. Memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat hadirat Allah turun atasmu, pada saat engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, pada saat engkau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, akan ada saja orang-orang yang dipakai iblis untuk menyindir, untuk menjelekkan, untuk menjatuhkanmu. Jangan mundur dari pelayanan hanya karena disindir orang. Karena yang memberi upah kepadamu Tuhan, bukan orang itu. Haleluya. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan mundur dari komitmenmu untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus hanya karena omongan orang. Haleluya. Saya sudah terbiasa dijelekkan orang dari mulai tahun lalu. Dan saya bersuka cita. Karena kalau iblis masih memakai orang untuk menjatuhkan saya, itu berarti saya masih berjalan di jalan yang benar. Kalau saya ada di jalan yang salah, iblis tidak akan memakai orang untuk menjatuhkan saya. Karena saya memang sudah jatuh. Jadi jangan marah kalau ada orang nyindir kita. Jangan marah kalau ada orang yang merendahkan, menjelekkan, menghina kita hanya karena pelayanan kita, hanya karena gaya hidup bertobat kita, hanya karena kita ingin ikut di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan merasa tersinggung, tetapi sukacitalah. Karena kalau iblis masih memakai orang untuk menjatuhkanmu, itu berarti karena engkau masih berjalan di jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Akan ada saja orang yang menyindir. Akan ada saja orang yang berusaha menjatuhkan kita. Peduli amat. Betul? Karena si amat juga gak peduli kok. Yang kita ikuti Tuhan. Yang kita layani Tuhan. Yang kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Yang memberikan upah kepada kita Tuhan. Yang menyediakan tempat di surga yang kekal siapa? Tuhan. Yang menjamin masa depan kita siapa? Tuhan. Bukan manusia-manusia itu. Amin. Haleluya.
Haleluya. Ada orang yang mundur ibadah pun karena disindir orang, pun karena diejek orang. Bagaimana Tuhan mau memelihara orang-orang seperti ini? Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi. Petrus yang sebelumnya pengecut, 120 orang itu yang sebelumnya pengecut, yang lari pada saat Yesus ditangkap. Bahkan Petrus dikatakan di dalam Matius dan Markus, dia mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus, hanya karena ditanya, ini kan yang ngikut-ngikut Yesus. Tetapi mereka, sekumpulan sampah ini, sekumpulan pengecut ini, pada saat mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Mereka memberitakan Injil dengan gagah berani. Petrus berdiri dan dia katakan, orang ini tidak mabuk, masih jam 9 pagi. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Petrus berkhotbah memberitakan tentang Kristus. Ya, kalau nanti di rumah tolong baca dari mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-40. Petrus berkhotbah tentang Kristus. Sekarang banyak khotbah dari pendeta-pendeta tentang motivasi diri, tentang hidup sukses, tentang bagaimana diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tentang bagaimana menjadi kaya raya. Tetapi Petrus pada saat Roh Kudus memenuhi dia berkhotbah tentang Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan di tempat ini hanya ada khotbah tentang Kristus. Karena banyak sekarang gereja tidak berani lagi berkhotbah tentang murka Allah, tidak berani lagi berkhotbah tentang takut akan Allah, tidak berani lagi berkhotbah tentang surga dan neraka. Bahkan untuk surga dan neraka pun mereka tidak berani lagi, karena mereka mau biasa-biasa saja, nggak mau menyinggung perasaan jemaat. Saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ada yang merasa tersinggung dan marah karena firman yang saya beritakan, saya malah senang. Kenapa? Karena itu berarti Roh Kudus sedang menggedor pintu hatinya, tetapi egonya, harga dirinya, roh iblis yang ada di dalamnya masih berusaha bertahan. Makanya dia tersinggung, makanya dia marah. Tetapi saya senang karena Roh Kudus bekerja kepada orang itu. Jadi kalau ada yang tersinggung, silakan tersinggung. Kalau ada yang marah, silakan marah. Karena saya akan tetap berdoa supaya engkau membuka hati untuk Roh Kudus itu. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau mau dengar motivasi diri, datang ke seminar Andri Wongso, datang ke seminar Mario Teguh. Karena kalau kita datang dengan hati yang tulus ke rumah Tuhan, kita mendengar khotbah tentang Kristus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan, bukan untuk mencari kekayaan. Bukan. Bukan untuk mencari cara untuk kaya. Bukan. Gereja ini terbuka untuk semua orang. Yang berdosa, yang tidak berdosa. Yang gak ada juga orang yang tidak berdosa ya.
Silakan. Mau yang LGBT, mau yang penjudi, mau yang pemabok, mau yang penjina, kalau mau datang ke tempat ini, datanglah. Kita akan merangkul mereka dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan kenalkan mereka dengan kasih Kristus. Haleluya. Untuk mengenal Kristus sehingga mereka mengalami pertobatannya. Jangan pikir LGBT gak bisa bertobat. Sekarang ini banyak yang sudah bertobat, yang homoseksual, yang lesbian, banyak yang sudah bertobat karena dijamah oleh Roh Kudus itu. Bawa siapapun ke gereja ini dan mereka akan mengenal Kristus. Haleluya. Karena tugas gerejalah mengenalkan Kristus. Bukan untuk memotivasi diri, bukan untuk memberikan cara untuk kaya raya. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38, 33. Di 38 ya, ayat 38. Ayat 38. Tolong. Ayat 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Di tempat ini akan sering ditabur firman supaya kita bertobat. Bertobat. Haleluya. Kami katakan sekali lagi, bertobat. Jangan sembunyikan dosa-dosamu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Istrimu, suamimu mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan tolak suara Roh Kudus itu pada saat Dia menggedor hatimu supaya engkau meninggalkan dosamu. Orang datang ke rumah Tuhan untuk mengenal Kristus dan bertobat. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan keraskan hatimu untuk tidak bertobat. Apapun dosa kesayanganmu. Haleluya. Haleluya. Supaya engkau menerima Roh Kudus. Dan di dalam ayat 41, tolong. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa orang? 3.000 orang tanpa marketing. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, gereja mula-mula itu dari 120 orang menjadi 3.120 sebelum matahari terbenam. Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu jam 9 pagi. Dan bahkan sebelum petang, jumlah mereka bertambah menjadi 3.120 orang. Kenapa begitu banyak orang di Yerusalem? Karena waktu itu memang perayaan bagi orang Yahudi untuk hari Pentakosta. Sehingga ramai, puluhan ribu orang memenuhi Yerusalem. Dan dari puluhan ribu orang itu, 3.000 orang ditangkap oleh Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Pertanyaannya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, berapa orang yang engkau sudah jangkau? Berapa orang yang sudah kita jangkau? Dengan kesaksian tentang Kristus, dengan kesaksian tentang perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sudah berapa orang yang engkau jangkau?
Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak orang Kristen sekarang tidak percaya lagi ada mujizat. Bahkan ada pendeta doktor juga yang tidak percaya mujizat lagi. Tidak semua, tapi ada 1 atau 2 yang saya tahu persis, pendeta doktor yang tidak percaya mujizat ada lagi. Sekarang gak zamannya lagi bicara mujizat, dia katakan. Karena kalau kita bicara mujizat, kemudian jemaat datang, sakit, pulang gak sembuh, dia kecewa, dia katakan. Besok-besok gak mau lagi ke gereja, dia katakan. Seolah-olah pendeta yang mengadakan mujizat, bukan Tuhan. Pada saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka akan ada kuasa di dalam kita. Katakan haleluya. Ada kuasa. Tetapi kuasa itu hanya bagi yang percaya. Haleluya. Hanya bagi yang percaya. Pada hari ini, di hari Pentakosta kita rayakan, api Kristus itu sudah menyala di tempat ini. Katakan haleluya. Amin. Untuk memulihkan hidup-hidup, untuk memulihkan hati, untuk memulihkan pekerjaan, untuk memulihkan ekonomi, untuk memulihkan pernikahan, untuk memulihkan rumah tangga, keluarga. Api Kristus sudah menyala di tempat ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bagi yang membutuhkan jamahan Tuhan untuk pemulihan penyakitnya, kami undang ke depan berlutut. Untuk yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, untuk pemulihan ekonominya, untuk pemulihan keuangan keluarganya, untuk pemulihan perdagangannya, kami undang ke depan untuk berlutut. Bagi yang ingin dipulihkan Tuhan, hidupnya, rumah tangganya, pernikahannya, anak-anaknya, kami undang datang ke depan untuk berlutut. Nanti hamba Tuhan akan menumpangkan tangan atasmu, dan tangan Tuhan akan menggantikan tangan hamba-hambanya. Dan Tuhan pasti pulihkan engkau, karena api Kristus sudah menyala di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saya minta singers dan musik menyanyikan Kemurahan-Mu lebih dari hidup, tetapi dengan lembut, dengan suara yang pelan. Ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, kami undang sekarang maju ke depan dan berlutut di depan. Haleluya, haleluya. Kita berdiri semua. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan lihat kiri kananmu. Datanglah ke depan. Karena Tuhan mau pulihkan engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tolong dengan suara yang tidak terlalu keras. Haleluya. Siapa yang mau dipulihkan Tuhan pada saat ini, kami undang ke depan untuk berlutut. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan lihat kiri kananmu. Api Kristus itu sudah menyala di tempat ini. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong beberapa orang untuk mengatur. Tolong Bulian tolong. Ya, Pak Pardede tolong untuk mengatur tempat ke arah sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.